Kali ini kita di muara Sungai Dasun. Yang kedua nanti kita mampir ke situs Umpak Bea Cukai. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu situs galangan kapal Desa Dasun. Sekarang ya, nah ini ciri khas tanaman pantainya. Ciri khas tanaman pantai ini adalah Casuarina equisetiformis. Gitu. Nah ini adalah hampir semua di sini adalah ciri khas tanaman pantai. Atau dia bilang juga ini termasuk adalah coastal area. Nah pohonnya ciri khasnya ini. Ciri khasnya adalah Casuarina equisetifolia. Atau dibilang juga cemara angin. Gitu. Wilayah untuk pemukiman warga Dasun dan yang sebelah barat tadi mulai dari Taman Dasun adalah komplek pabrik pembuatan galangan kapal. Karena hal tersebut yang membuat wilayah dari Desa Dasun terdesak ya, karena ekspansi pembuatan galangan kapal dan sistem kerja yang tidak sesuai atau upahnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yang pada saat itu memang kekurangan makan dan makanan. Dan setelah kemerdekaan itu mereka ada angin segar untuk menghancurkan galangan kapal tersebut agar mereka tidak kembali bekerja ke sana dan kembali ke aktivitas semula sebagai petani tambak, mulai dari budidaya bandeng dan petani garam. Dan karena hal tersebut mulailah bergeser, sistem galangan kapal itu bergeser ke daerah sekitar, mulai dari Sarang dan sekitarnya. Awal mula memang galangan kapal yang ada di Rembang ini berada di Lasem, tepatnya di sepanjang Desa Dasun. Lasem ataupun Rembang itu memang menjadi pusat perkembangan kapal mulai zaman Majapahit, kemudian kolonial Belanda. Untuk datang ke sana untuk memberitahukan situasi sungai, entah itu ketinggian atau daftar antrian untuk bongkar muatan. Dari Malaysia, before already 35 years old, as a heritage for the Malaysia. Malacca and Penang. Malacca and Penang. Still interesting with the Lasem. Yeah. Okay. Desit ya, cuma tidak hitam banget gitu, kayak kasar, batunya kasar, jadi bikin supaya tak bersih panjang. Masuk sini, ya. Ini namanya sisiban, bagus. Lingkarannya coba teratur sekali, tapi nggak dimakan. Kalau di Pulau Bintan kan gonggong dimakan, gitu ya. Oke. Hasilnya di sini itu seperti yang kami makan semalam, cumi gitu ya. Cumi sama kepiting kecil di sini. Tapi kalau yang di Pantai Bakau ini mereka dapatnya hasilnya tiram. Saya cuma nanya, tiram oyster yang gede itu ternyata tiram yang kecil. Oyster juga tapi yang kecil. Jadi biasa bakau bisa buat pagar gitu, pagar rumah, dan pucuknya bisa dimakan. Sekarang udah mulai jarang orang yang nanam pohon luntas. Ini ketemu lagi di desa ini. Nah, karena asam itu tahan terhadap daerah yang kekurangan air. Jadi kalau kita nanam misalnya konteks daerah landscape-nya kekurangan air, bisa panas. Ini yang dibilang. Kalau pada zaman kolonial Belanda bukan hanya di sini saja, tapi sepanjang sungai ini juga menjadi galangan kapal di darat, bukan hanya di struktur bangunan ini saja. Mas dari Edward Trisakti, kami dari pemerintah desa. Dari Selangor, Pak. Dari Selangor semua nih. Selangor. Kami sebagai desa yang peninggalan, ini kan peninggalan yang
tak terawat. Dan selama pembinaan kami 2007 sampai sekarang tuh hanya bisa bertahan ganduli. Nah, bentuknya ini tadinya yang terakhir Maduro. Ini kemuning udah segede gini nih, berarti udah sekian tahun. Jadi ini saya udah berapa kali ngelihat yang namanya kelenteng, selalu dia pakai tanaman-tanaman yang berbunga warni, ya. Di jasmine itu misalnya cempaka, bunganya kuning. Jadi cempaka ada dua, cempaka kuning sama cempaka putih. Nah ini masuk cempaka yang Yang di kuning. Jakarta cempaka putih. Hah? Ya, kalau ini kemuning. Karena ayamnya simbol. Jelaskan artinya ini, artinya ini, artinya ini. Mungkin yang dari Selangor malah paham. Kelihatannya memang kelenteng ini nanam berbagai tanaman yang punya nilai fungsi. Sisigiumnya apa, tapi dibilangnya dewan. Warna bunganya kuning jadi orange dan bisa dimakan. Hi everybody, my name is Nicola Rimoldi. I'm Italian. I did my bachelor degree in architecture in the UK and I'm now pursuing my final project, my thesis project at the Amsterdam Academy of Architecture, Academy van Bouwkunst Amsterdam. And I've been invited from Mr. Punto Wijawanto to this workshop in Lazem. And it was actually at the last moment, but it was a pleasure to join it. And what I mostly aim is getting more in touch with the Indonesian culture, of course, and knowing more about Lazem. I've been in different parts of Indonesia so far, but Lazem is, I feel, it's really authentic and very unique place to know about Indonesian culture and actually the richness of Indonesian culture. For this workshop, what I'm aiming mostly is to develop more knowledge and also more tools for what concerns the assessment of heritage and cultural buildings. Because in my experience, both in the UK and in the Netherlands, we actually don't work much with heritage conservation, and it's not very, it's never been much into our agenda, in our academic agenda, and also at working I didn't face much the situation of preservation, and so I think this workshop will be very helpful for me as a designer, as a designer and as an architect. Yeah, I think like they're really in a way struggling to get the sort of licensing for heritage city in Indonesia. And for what I saw so far, I think there is a lot of potential here. And on the other side, there is also the threat of this regeneration, revitalization, or what do you want to call it, and that's every time a problematic issue, because I also heard the term beautification, but every time regeneration or revitalization occurs, there are many problems, especially considering the local community and problem of regentrification and problem of bringing mass tourism within the area that could actually threaten the real essence of the cultural heritage of the place. And yes. Any comparison how the heritage in Italy can be so survive and so tourists all over the world coming, and then what should we learn? Yeah, in Italy we are really keen on cultural heritage conservation. Unfortunately, my professional career and my academic career was far away from Italy. So as I said, it was like academic in the UK and academic and professional practice in the Netherlands. So
I'm not fully aware of what's going on there. Of course, Italy, it's a place that is full of cultural heritage building, and there is a lot of preservation going on. There are specific programs at the university that are really focused on this theme. And of course, there are a lot of fundings going on in Italy, and sometimes I know we have a lot of knowledge, we have a great team of experts there, and sometimes the things are done in a pretty good way. Some other times they don't go as well as planned, considering all the, let's say, stakeholders that are involved in this sort of process of cultural heritage conservation. But yeah, like still nowadays, for example, in Italy, when we do renovation works, it takes a lot of time, for example, because you can't even move a brick if you don't have the authorization from the municipality, for example. Or also an example when they do the work for the metro station, the expansion for the metro station in Rome, but also in Milan, the works takes a lot of time, because every time they dig into the ground, they found they found something, and the work stop again, and they have to take out what they have found, and there are teams of archaeologists, of also built environment experts that collaborate all together to retrieve these objects, these things. So I'm not the most expert when it comes to talking about Italy cultural heritage, but and also in general, I would say, because also in the UK and in the Netherlands, we are really keen on thinking about the future and sustainability, but sometimes we also don't keep in account the past, so we just speculate a lot on the future, and maybe we should also have a look at the past. And here I think it's something that this workshop gave me a lot of awareness, and it's something that I will take with me also when my future project, where I will be thinking about the future, but I will keep an eye on the past. Jadi Lithium ini memiliki perusahaan Tegel LZ, singkatan dari Leipzig, karena memang mesin-mesin Tegel, mesin-mesin ubin itu buatan Jerman, dibeli dari Semarang, ada yang dari Surabaya dengan cara kredit. Dulu tahun 1905 sampai diangkut dengan cikar menuju sungai, kemudian kemudian yang kedua itu melalui kapal, yang melalui darat. Pasir, semen, Nomor 11 tuh, kilo. Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Immaculata, Riri Winandari. Bisa dipanggil Riri, saya adalah dosen di jurusan arsitektur Universitas Trisakti Jakarta. Dan saya adalah dosen home base di Magister Arsitektur Universitas Trisakti. Dan saat ini kami sedang mengadakan workshop Mapping Heritage of Ordinary City.
Jadi peserta dari workshop ini terdiri dari berbagai institusi, mulai dari Selangor, dari Malaysia ada, kemudian dari Amsterdam ada, kemudian dari Universitas Trisakti sendiri, kemudian juga ada dari dari UNS Solo, kemudian dari PDA, Pusat Dokumentasi Arsitektur, kemudian dari KEIM, dan dari mahasiswa UGM, dan juga ada dosen dari Universitas Pandanaran. Jadi ada banyak institusi yang terlibat dalam workshop kali ini. Dan ya, jadi karena workshop ini kita berkolaborasi dengan komunitas lokal, maka ada banyak komunitas yang terlibat. Tapi co-host kita kali ini adalah Yayasan Lasem Heritage. Nah, selain Yayasan Lasem Heritage, ada komunitas Dasun, kemudian ada komunitas Lasem yang lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi kegiatan yang dilakukan di Lasem untuk workshop kali ini adalah kita melakukan pemetaan. Pemetaan mengenai fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kawasan pusaka dan berlangsungnya itu dalam kehidupan keseharian kita. Jadi kita pilih kata ordinary city. Jadi ordinary city bukan berarti kota yang biasa, tapi justru adalah kota yang melakukan kegiatannya terkait dengan pusaka. Dan ini yang luar biasa ada di Lasem. Dan harapannya dengan kita melakukan pemetaan, pelatihan pemetaan di sini, hasilnya bisa dipakai untuk komunitas Lasem dalam berproses untuk menjadi kawasan cagar budaya di tingkat nasional. Demikian. Oke, peran serta di masyarakat itu dengan partisipasi. Jadi dari hari pertama kita workshop, melakukan pelatihan, itu kita mengumpulkan komunitas-komunitas yang ada di Lasem. Mereka bercerita apa yang mereka sudah lakukan selama ini. Kemudian di hari kedua kita sama-sama survei. Ya, sama-sama survei, kemudian nanti sambil survei pada saat diskusi setelah survei kita akan melakukan pemetaan, dan ini yang bersama dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak hanya sekedar mengumpulkan data tapi juga bersama-sama memetakan sebetulnya aktivitas apa sih, dan dari hasil aktivitas pemetaan tersebut gitu ya, nanti kita bisa melihat peluang dan tantangan apa yang bisa kita terapkan untuk Lasem yang berkelanjutan di kemudian hari. Kemudian ada yang negatif story, itu bagiannya kompletnya ada yang sebagian, ada yang keseluruhan tadi contohnya Yunas. Kemudian next, batu gamping, ini informasi dari Mas Agi ya. Nah, kemudian ada tumbukan batu merah, kemudian dicampur dengan pasir. Read back what is their own knowledge. It's not someone else's knowledge, their own knowledge. Supaya orang bilang, dengan sama orang bilang mandi biasa di dalam kamar, tapi di sini mandinya di luar. Everybody is verified itu apa itu kita, kemampuan kita. Padahal kita Cuma kebetulan, I'm a landscape architect, jadi apa sih kaitannya landscape with heritage? It's a lot. Setelah saya setelah ikut dalam 2 hari ini, saya berharap kegiatan untuk heritage ini kita juga bisa banyak membantu, terlibat banyak sekali. Itu sekedar perkenalan tahun 2021, saya terpilih termasuk dalam 16 perempuan landscape arsitek di dunia. Biasanya kalau untuk historical building gitu ya, sekalian jalan, bahasa seksinya sekali itu adalah is green gitu. Nggak mau green building, green heritage, green apapun sekarang kalau mau bahasa seksi itu. Bahasa seksi lainnya adalah nature based solution. Nah itu bukan besok kalau kita datang lagi, saya akan mau lihat lagi mana ada persanya mereka. Nggak pernah kalian something like that gitu. Jadi challenge kita bisa apa di sini, what you can sell ya. Coba saya
is much more easier and you can access directly. But if you go to Delineasi kawasannya. Delineasi siapa yang tentukan? ya ini daripada tidak brief. Nanti kalau ada delimitasi kita bisa. Jadi kita menentukan delineasi kawasannya dulu, kemudian kita lihat dari sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. A friend would like to join this workshop. Oh yes, that is a very good question, very interesting question indeed, because at the moment of time we believe that heritage cannot be confined or specialized in a country. For our point of view, heritage is shared between all the countries within the same region because we have a very similar custom, very similar way of life, and it cannot be exclusively on that particular country. That's why we believe that having come over for this event will help us to see and learn, and also sharing our experience as well, both sides of the country, and maybe in the future in the bigger platform. That's our aim. What do you think about the lesson itself compare in your some area, Georgetown or any other area? I think it's a bit unfair to compare Lasem with some of the states or some of the towns, but because everybody has their own uniqueness, and every places that is the strength is actually the community. Wherever we go, it's not just about the physical product, but it's actually the heart of the product is the people itself, and allowing the people to understand and appreciate themselves, embracing the idea that they are also the biggest asset of that particular town is the one that we are in for. So product can be different in any places, but the people that makes the difference of that product. So that is our belief, that is our aim in community-based tourism. I see. How about you think that the government may help you or your community and how to grow it with or without the government? In this case, this must be a collective effort. It cannot be a single effort. It must be based on the understanding of all the parties, from the stakeholder, all the pyramids, either from the local grassroots, from the government, also from the academician as well, from the professional, the experts on the building, the experts on the anthropology, for example. It must be a collective effort. And in this case, this particular workshop, for example, is a good starting point where we can see people from different backgrounds, different understanding as well, actually working together for the same cause. And I believe that this must also include the government side. At the moment, we haven't see any from the government side yet. So that's why, in order for us to fulfill the full circle of sustainable, we have to fulfill all that three items: the environment, the social, and also for the economy as well. Halo, selamat siang. Nama saya Agni.
Saya dari Yayasan Lasem Heritage bersama teman-teman di Lasem. Kami saat ini sedang melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian. Apa saja pelestarian itu yang kami lakukan di sini? Selalu mengikuti peraturan pemerintah, terutama kami berpedoman pada Undang-Undang Cagar Budaya. Apa saja, yaitu terkait dengan pelindungan, pengembangan, dan juga pemanfaatan. Kami dan teman-teman sangat senang menerima kehadiran workshop Mapping Heritage of Ordinary City di Lasem, dan kami berharap kegiatan ini dapat membantu kami. Pertama, secara eksternal kami mendapatkan banyak wawasan, kami mendapatkan bantuan pemetaan dari rekan-rekan yang melakukan workshop di sini. Yang ketiga, kami juga dapat berjejaring. Untuk internal kami berharap workshop ini juga dapat selain menambah wawasan, bisa mengikat persaudaraan, mempererat persahabatan antar kami di Lasem dengan komunitas dan masyarakat. Dan kami berharap dengan adanya workshop ini, Lasem, Kabupaten Rembang yang sedang berproses menuju kawasan cagar budaya nasional dapat segera memperoleh status tersebut bersama-sama, kerja kolaboratif, kerja kreatif dengan komunitas. Terima kasih. Halo, kami Yayasan Lasem Heritage selalu bekerja sama dengan segala entitas kelompok masyarakat, akademisi, masyarakat sipil, dan yang lainnya. Kami senang berjejaring, kami suka kerja bersama, kami suka kerja kolaborasi. Sehingga selama ini, apa yang kami lakukan sejak tahun 2016, kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemetaan, pendataan, dan juga pemanfaatan dari cagar budaya itu sendiri. Apa saja yang kami lakukan, tentu kami bersama warga selama ini bersama-sama melakukan hal-hal yang kecil, walaupun itu kecil tetapi saya kira dapat membawa impact yang besar. Kami bekerja sama juga dengan akademisi dari beberapa kampus yang selalu mensupport kami dengan beragam kegiatan akademik di Lasem secara rutin. Kami memiliki kelompok belajar yang bernama Klinik Belajar dan Terdiri dari setidaknya 9 kampus yang bekerja sama, salah satunya adalah Trisakti yang selalu mendukung kami dalam kegiatan-kegiatan akademik dan mempublikasikannya secara akademik di dunia akademik. Kami juga bekerja sama dengan entitas yang lain, yaitu media nasional maupun media lokal. Kami bekerja sama dengan bisnis, walaupun kami merasa kesulitan untuk mengakses pendanaan-pendanaan, namun kami yakin dengan bantuan dan kerja kolaborasi